Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita bertemu kembali dalam hari pertama pelaksanaan persekutuan doa masa Advent tahun 2022. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena teman-teman dari multimedia baru menghidupkan sound system yang agak sedikit trouble. Tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita pada sore hari ini, karena kita akan menerima berkat yang lebih besar dan lebih menggembirakan dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, kami undang kita semua untuk masuk saat teduh. Bersama-sama kita akan menyiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Musik boleh mengalun dengan lembut, sementara kita akan merenungkan kebaikan dan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa menghitung betapa besar berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan, tetapi mari kita tetap berusaha bersyukur karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua adalah karena kasih dan karunia Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 85, bait pertama dan yang ke-7. Bersama-sama kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika sore hari ini Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengadakan persekutuan doa masa Advent hari yang pertama. Kami siap mendengarkan firman-Mu, siap menerima berkat-Mu, siap menerima teguran-Mu, dan kami juga siap menerima sukacita dari firman yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Immanuel Adi Saputro yang sudah Engkau pilih untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu pada sore hari ini. Kami serahkan seutuhnya persekutuan doa pada sore hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang berkuasa, Engkau yang memegang penuh kendali atas kehidupan kami, sehingga kami boleh benar-benar fokus hanya datang ke hadirat-Mu. Kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan kembali memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 84, bait pertama dan yang kedua. Dan setelah ini kami persilahkan Bapak Pendeta
Immanuel Adi untuk menempatkan diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, bersama kita mendengarkan pembacaan dari Injil Matius pasal pertama ayatnya yang ke-18 sampai dengan 24. Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai dengan yang ke-24. Demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman-Nya dan berusaha untuk menjalaninya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih
Firman Tuhan yang kita renungkan diberi tema terus terang itu melegakan. Terus terang itu melegakan. Benarkah Bapak Ibu? Kalau Bapak terus terang kepada Ibu, lega tidak? Misalnya dengar di tetangga itu, bapaknya begini, langsung ucapannya di sana itu diomongkan ke istri. Kira-kira melegakan tidak? Yang bicara melegakan ya? Yang nerima? Belum karuan gitu kan ya. Belum karuan. Itu yang kadang-kadang menjadi seninya orang berbicara kepada pasangan kan begitu. Jadi keterus-terangan itu tidak harus, tidak lalu serta-merta kita ungkapkan apa adanya. Karena seninya di situ. Kita hidup sebagai keluarga itu memang syarat utamanya adalah dari mulai terus terang. Gitu kan Bapak Ibu masih ingat ya? Kataksasi dahulu. Kalau mau hidup berumah tangga, kejujuran, keterbukaan, terus terang itu harus dimulai menjadi dasar, gitu kan. Masih ingat tidak Bapak Ibu? Loh, masih ya? Masih. Masih dilakukan terus terangnya? Ya masih, gitulah ya. Masih dan harus begitu gitu ya. Tetapi sekali lagi saya bilang tadi bukan masalah harus dikurangi apa, tapi itulah seni berbicara kepada pasangan. Ya, seninya apa sih? Kalau kita harus terus terang kepada pasangan, angon, waktu kalau orang Jawa. Ngerti ulate sik, dingeti ulate sik, ngerti. Dilihat apakah wajahnya berbinar atau sedang muram. Apakah perkataan saya ini nanti harus lugas atau harus dibumbui dikit-dikit. Nah, kalau sama suami istri apa ya memang harus begitu kan? Ya. Dan memang Bapak Ibu bahwa firman ini mengajak kita untuk itu. Terutama ketika sedang menghadapi persoalan yang luar biasa berat. Apakah ada Bapak Ibu ketika salah satu pasangan atau sama-sama menghadapi situasi berat lalu hanya diam-diaman? Ditunggu Bapak isik ben muni, Ibu isik lah ben. Ada yang begitu? Adalah ya, terus terang aja loh Bapak Ibu, ada gitu ya. Saya sama Bu Adi itu kadang-kadang juga begitu, ancang-ancang sik gitu ya, noto ati, kan begitu. Ya, tetapi bukan berarti lalu dibiarkan kan gitu ya, dibiarkan terus-menerus untuk diam, harus selesai. Nah, kalau kita berbicara tentang firman Tuhan hari ini, kita bersama belajar bagaimana Yusuf dan Maria menerima tanggung jawab yang luar biasa dalam hidupnya dan sepanjang hidupnya. Ada sebuah kata Latin yang mengatakan dari apa yang dilakukan Maria dan Yusuf, mereka mendapatkan istilah noblesse oblige. Apa artinya? Mereka mendapatkan kehormatan yang mesti dijalaninya dengan bertanggung jawab. Itu artinya. Mereka mendapatkan kehormatan yang mestinya dijalaninya dengan bertanggung jawab. Soal kehormatan memang bukan perkara mudah. Setiap orang kalau diberikan kehormatan, monggo duduk di depan. Tiap minggu among tamu di sana kan begitu ya. Milihnya di mana? Di mana Bapak Ibu? Ya di situlah ya. Yang sekarang Bapak Ibu duduk itu. Ya, diminta duduk depan gitu, duduk kasus kosong loh.
malah hepet-hepetan di pojok sana. Yang saya sering lihat di sana itu pojok sana itu hepet-hepetan. Padahal minggu yang lalu di sini kosong. Nah, padahal diberi kehormatan loh. Itu baru hal ketika kita di gereja. Dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan kita sehari juga demikian. Bukan perkara mudah. Apalagi ketika kehormatan itu dinyatakan oleh Tuhan dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Tidak pada umumnya. Sebab apa? Karena Maria dan Yusuf baru bertunangan. Walaupun dalam tradisi Yahudi, Yudais, kalau walaupun baru bertunangan, mereka sudah dianggap suami istri. Tapi tidak boleh, itu larangan yang satu itu belum. Tapi sudah disebutkan suami istri. Maka dalam bacaan kita juga demikian, bukan? Suami istri. Mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi juga disebutkan karena Yusuf suaminya. Istilahnya tunangan bagi orang Yahudi itu sudah resmi untuk semakin dekat sebagai pasangan. Tetapi ketika mereka menerima kenyataan itu, seperti yang saya katakan, itu sebuah kehormatan yang sangat-sangat berat bagi mereka. Mereka dipilih oleh Allah sedemikian beratnya. Secara manusiawi, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf itu. Kalau kita sedang menghadapi situasi berat, maunya pasti bagaimana caranya mencari jalan keluar secepatnya. Kadang-kadang menurut yang penting saya tidak pusing, tidak mumet, tidak terbeban, begitu kan. Dan Yusuf demikian. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itu yang dikatakan. Ia bermaksud menghindari. Dan tentunya ia ingin menjaga kehormatan. Kehormatan dirinya maupun kehormatan keluarga atau Maria. Sebab Bapak Ibu tahu kan, kalau kedapatan berzina di tradisinya orang Yahudi, bahkan di hukum Taurat juga tertulis di sana, mereka akan dihukum rajam. Mereka harus mati kalau kedapatan berzina. Itu dimulai pada zaman Nabi Musa. Ketika ada prajuritnya yang kedapatan berzina. Sebenarnya Musa sangat sayang. Tetapi ketaatan kepada Tuhanlah yang kemudian membiarkan panglimanya untuk diserahkan kepada hukum Taurat. Nah, saudara yang terkasih, itulah beratnya yang dialami, maka tidak heran kalau kemudian ia mengambil keputusan untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan apa yang terjadi dan yang digumuli oleh Yusuf dengan kekuatannya sendiri, dengan pilihannya sendiri. Maka ia mengutus malaikatnya dan mengatakan bahwa ia harus tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesuatu yang sulit untuk diterima. Kita saja perkara baptis roh masih kadang-kadang sulit menerima, bukan? Baptisan roh. Ini sama loh Bapak Ibu, hampir sama artinya dengan ketika Roh Kudus bersemayam di tubuh Maria dan kemudian Yesus ada di sana. Karena kemudian apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu juga berkaitan dengan kuasa roh Tuhan. Ya. Kita kadang-kadang masih sulit untuk menerima tentang apa itu baptisan roh. Berkaitan dengan roh, bukan hanya baptisan, tapi berkaitan dengan roh Tuhan. Padahal bagi kita GKJ, ya,
pemahaman tentang baptisan pertobatan, baptisan roh, baptisan api itu terjadi ketika saat orang percaya menyerahkan dirinya menerima tanda baptis dan dia mulai hidup mengamini dirinya bahwa ia pengikut Yesus dan hanya Yesus yang menjadi juru selamat. Ia akan selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan itulah sebenarnya karya Roh Kudus yang dimaksudkan oleh Yohanes tentang baptisan roh yang dilakukan oleh Yesus. Kita sudah dibaptis roh dan api karena apa? Kita punya semangat untuk berkarya. Kita punya sesuatu yang dapat dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kita walaupun menghadapi persoalan. Nah, ini pula yang kemudian dikatakan secara terus terang oleh Allah sendiri bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf punya kehormatan tadi. Kehormatan untuk menamakan anaknya Yesus. Itu kan sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan untuk menjadi perantara bagi lahirnya seorang juru selamat. Dan kehormatan itu harus dilakukan ketika mereka bersama-sama menyatu. Bukan hanya menyatu, tetapi berserah kepada Tuhan. Ya, menyatukan hati, tetapi juga berserah kepada Tuhan. Dua hal ini harus kita wujudkan dalam hidup kita. Menyatukan hati dan berserah kepada Tuhan. Bangunan kehidupan rumah tangga kita kan juga seharusnya demikian toh. Kita terus berjalan, kita terus berusaha untuk menyatukan hati kita dengan pasangan. Tetapi bersama pasangan kita juga harus terus berusaha bersama-sama berserah kepada Tuhan. Karena kalau tidak, yang perempuan misalnya ibu, sregep sing donga, bapak, kosek to. Ya, kosek to. Atau sebaliknya gitu. Makanya tadi saya mengatakan harus terus kita belajar terus menyatukan hati dan berserah bersama-sama kepada Tuhan. Ya. Kalau tidak kan terus ditiru anaknya toh ya. Le, atus le. Kosek to, Pak. Kadang-kadang kita juga pernah bilang loh kosek gitu kan ya. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan dan melalui teladan yang Yusuf perbuat seperti yang dikatakan malaikat, kemudian ia mengambil Maria sebagai istrinya dan ia menjaga betul apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka seperti yang saya singgung di depan tentang istilah noblesse oblige, itu menjadi bagian dari kehidupan orang percaya, role modelnya atau contoh teladannya orang percaya yang seharusnya dilakukan demikian. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, entah karena keluarga atau yang lain, maka yang harus kita lakukan adalah selalu berusaha untuk memahami karya Tuhan, kehendak Tuhan, dan berjuang menghadirkan karya Tuhan itu melalui tanggung jawab, melalui hal-hal yang kita lakukan untuk memulihkan kondisi atau menghadirkan karya Tuhan. Maka di hari pertama persekutuan doa Advent ini kita diajarkan kembali bagaimana kita yang adalah orang-orang diberi kehormatan. Bapak Ibu merasa diberi kehormatan tidak? Sama Tuhan. Bapak Ibu? Ya. Loh, Bapak Ibu terhormat loh.
Ya jangan merasa tidak terhormat, Bapak itu terhormat, diberi kehormatan untuk melanjutkan karya Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Betul kan? Diberi kehormatan dalam bekerja, dalam berumah tangga, ketika mendidik anak, ketika hidup sekarang dengan usia yang Bapak Ibu punya, dengan segala pergumulan, dengan segala persoalan yang dihadapi. Kita terus belajar bagaimana kehormatan yang diberikan Tuhan itu tetap terhormat di hadapan Allah tentunya. Ya. Tetap terhormat dan dirasakan buahnya bagi kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, mari selalu kita belajar. Terutama ketika kita menghadapi persoalan. Mari kita terus berusaha mengerti kehendak Tuhan dan berusaha dengan keras agar kita mampu berserah. Sekali lagi, berserah kalau pasangan ya bersama-sama ya. Nggih. Ampun sepur-sepuran loh. Ampun sepur tindake sepur-sepuran toh. Biasane loh. Mbak Ani mau sepur-sepuran dereng? Dereng nggih, tesih gandengan, ya, sisi-sisian. Ya. Jangan ada yang salah satu tertinggal atau pasangan kita tertinggal, tapi terus bersama berjuang menghadirkan karya Tuhan bagi hidup, agar kehidupan kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Tuhan berkati. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 379. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini. Kiranya kami dimampukan meneladan Yusuf ketika menghadapi persoalan,
ketika menghadapi situasi yang sulit, tetapi cinta kasih Tuhan memeliharanya dan bahkan menguatkannya untuk mengambil tanggung jawab dan kehormatan yang diberikan Tuhan baginya dan bagi Maria. Ia menjadi alat lahirnya Sang Juru Selamat. Ia menjadi alat keselamatan hadir di tengah-tengah manusia. Biarlah melalui firman-Mu kami juga dimampukan demikian. Tatkala kami menghadapi persoalan-persoalan hidup, kami tidak cenderung lebih condong mengambil tindakan sesuai keinginan kami, sesuai dengan kemampuan kami sebagai manusia. Tetapi di balik itu kami pun ingat bahwa Tuhan sebenarnya berusaha untuk menolong kami. Sehingga ketika kami ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan pergumulan kami, maka mampukan kami untuk menerima yang Tuhan kehendaki dan Tuhan tunjukkan jalannya. Menerima dan berserah supaya kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan walaupun tidak mudah, tetapi menguatkan dan menjadi berkat pula bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kami masing-masing dalam kehidupan kami, dari mulai membangun keluarga, bekerja, menjalani hidup di tengah masyarakat bersama dengan pasangan, anak, dan anggota keluarga kami yang lain. Engkau yang akan menolong kami agar kami mampu mewujudkan cinta kasih-Mu, membangun kehidupan, membangun keluarga Allah. Demikian pula kami berdoa bagi suami atau istri kami yang jauh, yang bekerja, yang sedang melakukan kegiatan, atau menjalani tanggung jawab yang lain. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, dan menguatkan apapun yang mereka kerjakan saat ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan mampukan kami sebagai orang tua di dalam mendampingi anak-anak kami untuk tumbuh, di dalam menjalani panggilan Tuhan untuk menyatakan karya-Mu bagi sesama kami. Demikian pula bagi umat kepunyaan Tuhan, khususnya di tempat ini, ketika kami bersama-sama memasuki masa Advent, kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat menghayatinya dengan sungguh-sungguh, khususnya ketika 6 hari gereja mengadakan persekutuan doa. Biarlah kami dapat meluangkan waktu untuk menghayati masa pertobatan dan masa penantian kami, memahami akan panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kedatangan-Mu yang pertama dan penantian kami atas kedatangan-Mu yang kedua. Kiranya kami dapat bersama-sama terus sampai nanti akhir persekutuan doa, dan biarlah kami dapat menemukan makna-makna baru di dalam menjalani panggilan Tuhan melalui firman, melalui persekutuan, melalui pujian, melalui tanggung jawab yang Tuhan berikan di masing-masing kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan juga berikan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menyucikan dan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Demikian pula Tuhan memelihara kami melalui berkat-berkat yang kami terima.
Kami tahu Tuhan tidak akan pernah menegakkan kami, tetapi Tuhan akan mencukupkan. Bapa Surgawi, jikalau dalam kami bersama bersekutu memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, terselip dosa kesalahan kami, kiranya Engkau mengampuni. Dan jika sesaat nanti kami undur diri dari rumah ibadah ini ke tempat kami masing-masing, Engkau yang menolong dan menuntun kami sampai di rumah dengan selamat. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita nyanyikan kembali. Kita nyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 231. Yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Bapak Ibu, kita undur dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, dan kiranya Bapak Ibu terus dapat mengikuti, apalagi memang saya sengaja mencarikan para pendeta yang perempuan. Hanya saya yang ganteng hari ini. Selamat kembali ke rumah, Tuhan memberkati.